Di tengah hutan belantara seorang gadis kecil menjadi satu-satunya yang selamat dari tragedi pesawat nahas. Saat kesadarannya mulai memudar, sesosok prajurit elit bermata satu muncul dari bayang-bayang dan bertanya, "Nak, apa kau masih ingin hidup?" Dengan sisa tenaganya Xia menjawab, "Iya." Pria itu memberinya pilihan jalan hidup yang penuh pertempuran begitu keras, hingga ia mungkin berharap tak pernah diselamatkan. Namun anak buahnya menentang, menganggap gadis kecil itu hanya beban di tengah misi penting mereka. Aura sang kapten seketika meledak, ia membentak, "Aku tidak menerima perintah dari orang yang lebih lemah dariku." Dan begitulah sang kapten legendaris Guhi menjadi ayah angkatnya. Setibanya di markas Guhi memberikan sebuah revolver, "Mulai sekarang ini milikmu. Kau akan hidup, Maheki. Akan hidup dan berjuang bersamanya. Tapi takdirmu masih sangat panjang." Setelah memberinya makan, Guhi mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. "Setelah ini kau akan menjadi seorang prajurit." Rencana Guhi pun terungkap, menempa Xia tanpa henti menjadi prajurit sejati, hanya dalam waktu 5 tahun. Guhi sendiri adalah pakar tempur legendaris yang memimpin operasi rahasia di seluruh dunia. Latihan neraka pun dimulai. Guhi mengajarinya semua teknik bertarung dan cara menggunakan segala jenis senjata. Tanpa terasa, Xia tumbuh menjadi sosok yang ditakuti. Tak ada lagi yang berani meremehkannya. Suatu hari ia melumpuhkan babi hutan raksasa hanya dengan satu tembakan jitu, lalu membawanya ke markas. Para prajurit lain hanya bisa terpana. Mereka menyaksikan kelahiran seorang jenius. Padahal usianya baru 10 tahun. Bahkan ada yang berbisik bakatnya mungkin melampaui sang kapten yang legendaris. 12 tahun kemudian, di kamp musuh sebuah nama menjadi buah bibir ketakutan Crimson. Konon ia adalah penembak jitu mengerikan yang bisa mengenai mata nyamuk dari jarak 2 kilometer. Menghadapi monster seperti itu, mereka merasa riwayatnya akan segera tamat. Saat seorang prajurit baru meremehkan rumor itu, sesuatu terjadi. Sebuah peluru menembus kepalanya dari kejauhan. Kepanikan langsung menyelimuti seluruh camp. Bagaimana mungkin? Mereka berada jauh di dalam teritori mereka sendiri. Tiba-tiba tembakan kedua dilepaskan. Kali ini sang jenderal yang menjadi sasaran. Jauh dari sana di puncak gedung pencakar langit Crimson, yang tak lain adalah Xia dengan tenang menuntaskan misinya. Misinya adalah melenyapkan sang jenderal dan menimbulkan kekacauan sebesar-besarnya. Saat hendak melapor pada ayahnya, satu unit musuh tiba-tiba menyergapnya. Xia terpaksa mengeluarkan revolver kesayangannya untuk membereskan mereka. Melihat senjata kuno itu, para prajurit meremehkannya. Tapi mereka tidak tahu 3 rahasia revolver legendaris itu. Pertama, ia tak akan pernah macet. Kedua, daya hancurnya luar biasa besar. Dan yang ketiga, senjata itu dilindungi oleh sang Dewi Perang. Hanya dalam 3 tembakan Xia menunjukkan siapa penguasanya. Tak lama Guhi datang menjemputnya dengan helikopter. Di dalam heli Guhi memberinya selamat. Xia baru saja melenyapkan jenderal ketiganya. Tapi kemudian Guhi mengumumkan misi baru. Kali ini tujuannya adalah Jepang. Xia menduga misinya adalah target kelas kakap. Namun jawaban ayahnya di luar dugaan, "Kau akan mengajar di SMA Elite." Dengan kemampuannya menguasai 5 bahasa, Xia akan menyamar sebagai guru bahasa Inggris. Dalam sekejap identitas palsu dan nama baru pun disiapkan untuknya. Xia pun terbang ke Jepang. Bertanya-tanya medan perang, seperti apa yang menantinya kali ini. Setibanya di Jepang, Xia mampir ke minimarket. Ia cukup terkesan dengan makanan di sana yang enak, higienis, dan murah. Namun ada satu hal yang paling menarik perhatiannya, suasana yang begitu damai. Di mana-mana ia hanya melihat orang biasa yang menikmati hidup mereka. Misi macam apa yang menantinya di negara setenang ini? Selesai makan, Xia bergegas ke rumah aman. Apartemennya ternyata berada di gedung pencakar langit yang mewah. Pemandangan dari sana begitu mengesankan. Lokasinya pun strategis dekat dengan sekolah barunya. Namun saat masuk, instingnya merasakan ada yang tidak beres. Dan benar saja. Seseorang tiba-tiba menyerangnya dari belakang dengan sebilah pisau. Dengan instingnya yang tajam, Xia merasakan aura bahaya mendekat. Botol air melesat disusul pukulan telak yang membuat penyerangnya terkejut. Serangan balasan datang namun dengan mudah. Xia menghindar dan melucuti senjata pria itu. Saat itu juga si penyerang sadar. Di hadapannya adalah sang legenda Crimson. Dalam cengkeraman, Xia pria itu langsung menyerah, mengakui kesalahannya karena berani menantang Crimson seorang diri. Dengan angkuh, Xia menyarankannya untuk membawa lebih banyak pasukan lain kali. Tiba-tiba moncong pistol menempel di kepalanya dari belakang, menyuruhnya tak bergerak. Namun Xia tetap tenang. "Pistolmu belum siap," ujarnya, membuat wanita itu panik seketika. Dalam sekejap pistol itu sudah tak berdaya di tangannya. Lain kali lebih teliti. Wanita itu tersenyum mengungkapkan bahwa mereka adalah tim pendukungnya. Mereka adalah Ulfame dan Men, rekan baru Xia dalam misi ini. Ulfame akan menyamar sebagai guru seni, memberikan dukungan dari dekat. Sementara Men akan menjadi murid bergerak dan mengawasi dari dalam bayang-bayang. Xia tersenyum tipis, mengaku sudah merasakan kehadiran mereka sejak awal. "Hanya ini kemampuan tim pendukungku?" tanyanya dengan nada sedikit kecewa. Seketika semangat Ulfame dan Men langsung hancur berkeping-keping.
Pertanyaan pertama Xia justru soal umur Meen yang tampak terlalu dewasa untuk jadi remaja yang tentu saja membuat Meen kesal. Meen berkilah bahwa penampilannya yang awet muda akan sangat membantunya dalam penyamaran. Ulfei langsung menyindirnya memicu perdebatan kecil yang lucu di antara mereka berdua. Akhirnya mereka kembali fokus dan memulai penjelasan tentang misi utama. Targetnya adalah melindungi Sakura Kokujo, putri tunggal presiden perusahaan militer raksasa. Perusahaan ayahnya diam-diam mengembangkan persenjataan canggih yang sangat berbahaya. Mereka diduga telah menjual senjata mematikan itu secara ilegal, melanggar prinsip larangan ekspor senjata yang sudah menjadi aturan negara. Kini senjata itu jatuh ke tangan yang salah, berpotensi mengancam perdamaian dunia. Akibatnya berbagai organisasi berbahaya dari seluruh dunia mulai bergerak, dan kemungkinan besar mereka semua akan mengincar putrinya Sakurako sebagai sandera. Misi Xia adalah menjadi perisai bagi Sakurako dari segala ancaman yang datang. Selain itu, ia juga harus bisa mendapatkan informasi penting dari Sakurako. Namun ada satu masalah besar. Xia sangat payah dan kaku dalam urusan wanita. Meen mencoba menghiburnya, yakin pesona alami Xia akan bisa meluluhkan hati Sakurako. Esoknya Xia bertemu targetnya di bus dan langsung menyadari ada yang tidak beres dengan Sakurako. Analisis pertamanya, gadis itu mungkin sedang tidak enak badan atau sakit. Ia pun segera bertanya pada tim apakah ia harus mengantarnya pulang. Tapi Ulfame yang memantau lewat drone punya jawaban lain. Sakurako tidak sakit, dia sedang ketakutan. Ternyata seorang pria tak dikenal sedang mengganggunya dari belakang di dalam bus yang ramai. Xia pun tersadar. Tanpa ia duga misinya telah dimulai. Pria itu semakin berani dan berniat melakukan hal yang lebih tidak pantas lagi. Saat itulah, Xia bergerak bagaikan kesatria penyelamat. Ia mencengkeram lengan pria itu hingga terdengar jeritan kesakitan. Setelah memberi pelajaran pada pria tak tahu malu itu, Sakurako mengucapkan terima kasih dengan tulus yang ditanggapi dengan santai oleh Xia. Namun Xia justru memberinya nasihat yang dingin. Di medan perang kau harus berjuang sendiri. Mendengar itu, timnya hanya bisa menghela napas, menyadari betapa payahnya Xia pada wanita. Pria itu kabur saat bus berhenti. Tentu saja Xia tak membiarkannya lolos dan mengejarnya ke sebuah gang sepi. Merasa terpojok, pria itu mengeluarkan senjata kejut sebagai ancaman terakhirnya yang putus asa. Namun dalam sekejap Xia memelintir tangannya dan menghempaskannya ke tanah kurang dari 1 detik. Ia pun menyuruh Ulfeim menelepon polisi, tapi Ulfeim menolak mengingatkan soal penyamaran mereka. Tapi setelah Xia mengingatkan identitas aslinya, Ulfeim pun setuju. Usai menyelesaikan urusan itu, Xia tiba di sekolah dan sadar telah sangat terlambat. Karena harus memberi keterangan pada polisi, ia tak bisa mengelak. Ulfei menyarankannya lapor ke kepala sekolah, tapi ia terkejut saat tahu Xia adalah sang kepala sekolah. Tumbuh besar bersama gerilya Amerika Selatan, membuat Xia tak pernah merasakan bangku sekolah. Namun Meen yang sudah di kelas menjelaskan lewat alat komunikasi rahasia bahwa kepala sekolah itu setara dengan kolonel di militer. Mendengar itu, Xia langsung paham posisinya. Ia segera bergegas ke kantor untuk melapor secara resmi. Setibanya di sana, ia cukup kaget karena sosok di hadapannya sama sekali tak terlihat seperti seorang kolonel. Kepala sekolah menyambutnya dengan ramah, bahkan memuji penampilannya. Sementara itu, Xia diam-diam menganalisis kemampuan tersembunyi pria tua ini. Tiba-tiba pria tua itu meraih saku dadanya. Insting Xia langsung waspada, tangannya refleks bergerak ke arah senjatanya. Untungnya Ulfei dan Meen berhasil menghentikannya tepat waktu mencegah bencana besar terjadi. Dari sakunya kepala sekolah mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya. Xia menerimanya dengan sopan saat kepala sekolah memperkenalkan diri. Xia pun memperkenalkan dirinya seraya meminta maaf atas keterlambatannya. Tapi kepala sekolah sama sekali tidak mempermasalahkannya. Kebaikan pria tua itu membuat Xia terkejut karena di dunia militer, pelanggaran seperti ini bisa berakhir di pengadilan militer. Pria tua itu menjelaskan bahwa polisi telah melaporkan insiden tadi dan ia memuji keberanian Xia. Ia kemudian menugaskan Xia menjadi wakil wali kelas 2B, kelas tempat Sakurako dan Meen berada. Saat pamit, Xia sengaja memanggilnya kolonel, membuat pria tua itu terperangah. Dalam perjalanan, Ulfei memastikan satu-satunya senjata Xia hanyalah revolver itu. Tiba di depan pintu kelas Meen, menyuruhnya masuk dan bersikap layaknya guru. Xia pun membuka pintu siap menghadapi medan pertempuran yang benar-benar baru baginya. Begitu Xia masuk, seluruh perhatian kelas langsung tertuju padanya. Para siswi langsung terpesona oleh auranya yang memikat. Sebaliknya, para siswa laki-laki justru tampak kecewa karena guru baru mereka seorang pria. Seketika para siswi mengerubunginya dengan berbagai pertanyaan dari makanan favorit sampai tipe wanita idealnya. Meen sudah menduga Xia akan populer, tapi tidak menyangka akan seheboh ini. Beruntungnya target mereka, Sakurako, juga termasuk salah satu gadis yang terpana oleh pesonanya. Menyadari hal itu, Meen diam-diam memberi instruksi pada Xia untuk memanfaatkan situasi. Tapi pertama-tama, Xia harus memperkenalkan diri. Menghadap para murid, Xia berbicara dengan tenang memperkenalkan diri sebagai wakil wali kelas dan guru bahasa Inggris mereka.
Ia juga menambahkan sebuah informasi khusus. Guru baru itu ternyata menguasai 5 bahasa yang berbeda. Ia mempersilakan siapapun yang tertarik untuk menemuinya saat istirahat. Seperti yang diduga para siswi semakin tergila-gila. Mereka terang-terangan menunjukkan kekagumannya. Sementara itu, seorang siswa yang naksir Sakurako menatapnya dengan tatapan cemburu. Ia melihat Sakurako tersipu malu menatap guru baru yang tampan itu. Wali kelas pun terkesan dengan kualifikasi Shuta. Saat ditanya soal hobi Shuta, sempat terpikir soal menembak jitu. Tapi ia sadar itu bukan jawaban yang tepat. Akhirnya ia mengaku hobinya adalah angkat beban. Jawaban itu justru membuat para siswi semakin tertarik padanya. Namun seorang siswa berkepala pelontos tampak sangat kesal. Rupanya ia pernah mengaku punya hobi yang sama, tapi teman-temannya justru menertawakannya. Melihat reaksi yang begitu berbeda terhadap guru tampan ini, membuatnya merasa sangat tidak adil. Dengan penuh amarah ia meremas kertas dan melemparkannya sekuat tenaga ke arah Shuta. Niatnya hanya satu, mempermalukan guru baru itu. Namun Shuta yang sudah berbalik badan dengan sigap menangkap gumpalan kertas itu. Lalu dengan santai, ia membuangnya ke tempat sampah. Aksi keren itu membuat para siswi semakin histeris. Saat istirahat tiba, mereka langsung menyebar ke seluruh sekolah untuk mencari Shuta. Tapi sosok yang mereka cari tidak bisa ditemukan dimanapun. Sama seperti yang lain, Sakurako juga ingin bicara dengan Shuta, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih pribadi. Saat Milen mengetahui hal ini, dia segera menghubungi Olim, menanyakan keberadaan Shuta, karena dia pun tak bisa menemukannya. Pencarian Olim berakhir, namun pemandangan di depannya membuatnya langsung menghubungi Milen. Keduanya pun bergegas menuju ke lokasi kejadian. Di balik gedung sekolah Shuta, dihadang seorang siswa yang cemburu karena Sakurako. "Anggota klub bisbol?" tanya Shuta polos melihat pemukul di tangan siswa itu. "Klub pulang," jawabnya ketus. Kepolosan Shuta justru membuat siswa itu semakin naik pitam. Rupanya ia tidak tahan melihat tatapan Sakurako yang selalu tertuju pada Shuta. Shuta yang tidak peduli hendak pergi merasa tak ada urusan. Momen itu menyulut amarah si siswa. Ia mengayunkan pemukulnya menargetkan kepala Shuta. Namun dengan santai Shuta menghindar. "Jangkauanmu kurang," ejeknya. Si siswa makin kesal, tapi setiap serangannya hanya dibalas dengan koreksi teknik oleh Shuta. Merasa bosan, Shuta mendaratkan satu sentuhan ringan dengan telapak tangannya. Seketika siswa itu tumbang. Tepat saat itu, Olim dan Milen tiba melongo melihat guru baru itu sudah membuat siswa pingsan di hari pertama. Tanpa beban, Shuta menggendong siswa itu ke UKS membuat heboh seluruh koridor. Beberapa siswa mengenali sosok itu sebagai preman kelas 2 yang cari gara-gara. Sementara para siswi justru terpesona. Siapa guru tampan itu? Olim dan Milen sibuk menenangkan keadaan. Mereka menyebar kabar kalau preman itu hanya sial terpeleset hingga pingsan. Di UKS Milen tak habis pikir. "Kamu sadar? Tidak dengan ulahmu ini, Mam." "Wah." Shuta malah menjawab santai, teringat masa lalunya saat mencoba melawan sang ayah. Saat itulah mereka sadar Shuta benar-benar datang dari dunia yang berbeda. Tiba-tiba kepala sekolah dan perawat UKS datang. Laporan dari para siswa membuat mereka harus turun tangan langsung. Sambil perawat memeriksa si siswa, kepala sekolah meminta penjelasan. Milen langsung sigap. "Dia terpeleset kulit pisang, Pak." Ia menjelaskan kalau Shuta hanya pahlawan yang kebetulan lewat dan menolongnya. Tapi sang perawat menyela. "Luka seperti ini bukan karena kulit pisang. Jangan bohongi saya. Saya ini perawat 40 tahun dan pemegang sabuk hitam karate. Ini jelas serangan telapak tangan." Lanjutnya dengan yakin. Tatapan tajamnya langsung mengarah pada Shuta, menuduhnya sebagai ahli bela diri. Kepala sekolah ragu, tapi si perawat terus mendesak Shuta untuk mengaku. Milen berbisik panik. "Ini gawat, karirmu bisa tamat." Tapi Shuta tetap tenang. Tidak perlu khawatir. Baginya, meski dipecat misinya untuk melindungi target akan tetap berjalan. Tiba-tiba siswa itu siuman sambil berteriak. Ia kaget sudah berada di UKS. Saat ditanya ia sempat bimbang, namun harga dirinya membuatnya memilih diam. Si perawat yang geram langsung ingin menghubungi polisi, tapi si siswa mencegahnya. "Aku bilang jatuh ya jatuh. Jangan dibesar-besarkan," teriaknya. Si perawat tetap tak percaya. Siswa itu meledak. "Orang tua cerewet, urus saja urusanmu sendiri." Kemarahan si perawat pun beralih. Sambil berlalu, si preman berbisik pada Shuta, "Akan kubalas kau." Berkat harga diri si preman, situasi berhasil terselamatkan. Saat di luar, Shuta berkomentar santai bahwa preman sangat menjaga reputasi mereka. Ia sudah menebak siswa itu tak akan mau mengakui kekalahannya. Olim dan Milen hanya bisa terkesan. Mereka sadar Shuta memang bukan orang sembarangan. Tim pun melanjutkan misi. Milen mencoba melontarkan lelucon tentang Mario bersaudara. Seperti biasa, Shuta tak mengerti. Tanpa mereka sadari, seseorang mengawasi Sakurako dari kejauhan. "Dengan menangkapnya, dunia akan jadi milikku," gumamnya licik. Tim akhirnya menemukan Sakurako di loker sepatu. Olim mengeluh soal budaya ganti sepatu di sekolah. "Dasar orang udik," ledek Milen sambil tersenyum. Perang mulut pun pecah di antara mereka.
Tapi saat Sakurako berbalik mata Shuta menangkap sebuah kejanggalan. Sendia. Shuta memberi isyarat. Ia menunjuk ke satu sosok yang tak bergeming di sudut ruang loker. Dan yang lebih mencurigakan sosok itu, berdiri tepat di balik loker milik Sakurako. Anak itu, dia sedang melubangi loker untuk mengintip Sakurako dari sudut tersembunyi. Shuta baru akan berteriak saat anak itu mengambil sepatu Sakurako, lalu menghirup aromanya dengan penuh penghayatan. Melihat adegan aneh itu, Olim dan Milen langsung mengerti. Mereka menahan Shouta yang siap menerjang. Itu cuman hentai, bisik mereka. Sebuah istilah yang mendunia namun sama sekali asing di telinga Shuta. Sementara si penguntit larut dalam fantasinya bersama sepatu Sakurako. Oli pun menjelaskan pada Shuta yang polos tentang adanya manusia dengan imajinasi liar yang tak biasa. Bagi Shouta penjelasan itu sama sekali tidak masuk akal. Pasti ada misi tersembunyi. Tekadnya bulat ia akan mengorek informasi darinya. Milen cemas menatap punggung Shuta. Oli hanya tersenyum tipis. Biarkan saja ini pelajaran penting untuknya. Oli lalu menugaskan Milen untuk mendekati Sakurako. Buat dia nyaman, misi kita akan lebih lancar. Milen pun bergegas sementara Oli mengawasi Shuta dari kejauhan, memastikan aksinya tidak kelewat batas. Saat si penguntit asyik menatap foto Sakurako, sebuah bayangan menyergapnya. Sebuah kantong tiba-tiba menutupi kepalanya. Jangan bergerak jika kau masih ingin melihat hari esok, bisik Shouta. Anak itu langsung menurut. Dibawalah ia ke sebuah gudang tua. Diikat di kursi, sesi interogasi ala Shouta pun dimulai. Sebutkan organisasimu, ancam Shouta dengan beling tajam. Raut wajah anak itu hanya dipenuhi kebingungan. Shouta menggertak menyebut nama-nama organisasi gelap yang pernah ia hadapi. Ancamannya jelas, jangan dekati Sakurako. Dengan panik anak itu bersumpah tak punya niat jahat sedikit pun. Tapi Shouta tak percaya. Kau mau menaruh racun di sepatunya kan? Atau bom? Anak itu menangis. Mana mungkin warga sipil bisa dapat barang seperti itu? Interogasi Shouta semakin menjadi. Aku akan menggores lehermu, sedikit demi sedikit. Jika kau berkedip, kau mata-mata. Jika kau tahan, kau agen terlatih. Mendengar pilihan mustahil itu, kepanikan anak itu mencapai puncaknya. Shouta mengayunkan tangannya. Anak itu menjerit lalu pingsan seketika. Dari reaksinya Shouta sadar. Dia bukan mata-mata. Tak lama Oli muncul. Syukurlah kau tidak benar-benar melukainya, ujarnya lega. Mereka memindahkan anak itu ke tempat aman. Kini saatnya kembali fokus pada misi utama melindungi Sakurako. Di sisi lain, Milen berhasil mendekati Sakurako dengan sebuah kebetulan yang manis. Namun mereka tak menyadari. Batu suhu, maupun sepasang mata tajam dari kejauhan sedang mengunci Sakurako sebagai targetnya. Sang penembak jitu menahan napas menunggu waktu yang tepat. Di bawah sana Milen asik mengobrol soal riasan wajah. Ia memperkenalkan diri sebagai murid pertukaran asing yang baru tiba di Jepang. Saat tahu sekolah melarang riasan, Milen langsung naik pitam. Aturan konyol macam apa ini? Di negaraku kami bebas berekspresi, baju gaya semua terserah kami. Sakurako terpana mendengar cerita itu. Tanpa sadar langkahnya membawanya ke tepi jalan. Keseimbangannya goyah, ia terhuyung ke jalan tepat saat mobil melesat, namun sebuah tangan sigap menariknya kembali. Oli basah kuyup terciprat genangan air, tapi ia tak peduli, yang penting Sakurako aman. Sakurako terkesiap, ia berterima kasih dan meminta maaf. Tiba-tiba Oli mengedipkan mata dan memanggilnya. Wahai Tuan Putri. Sakurako langsung menyangkal. Aku bukan seorang putri. Oli bersikeras, semua wanita terlahir sebagai putri. Ia pun meraih tangan Sakurako hendak mengecupnya dengan hormat. Tapi sebelum bibirnya menyentuh, sebuah tendangan kilat dari Milen menghantamnya. Persis seperti di game pertarungan. Jangan sembarangan di sini, teriak Milen. Perang mulut pun pecah di antara keduanya. Melihat tingkah mereka, Sakurako tak bisa menahan tawa. Kalian seperti kakak beradik yang lucu. Di tengah canda, Oli berbisik serius pada Milen. Barusan tadi, ada yang mengincar nyawa Sakurako. Dan di atas gedung sana, sang penembak jitu kembali mengarahkan bidikannya. Tepat di kepala Sakurako. Namun Shouta muncul dan melumpuhkan penyerang itu dalam sekejap. Siapa mereka dan apa tujuan mereka mengincar Sakurako? Malam harinya helaan napas Sakurako tak luput dari perhatian Ken, pelayan setianya. Saat ditanya pipi, Sakurako langsung merona. Kane pun mengingatkan untuk memanggil namanya saja sesuai perintah sang ayah. Meski ragu, Sakurako menuruti membuat pelayan yang tegas itu akhirnya tersenyum. Ken lalu berpesan agar Sakurako tak melupakan kebanggaannya sebagai putri keluarga Kujo, sebuah garis keturunan bangsawan terhormat yang telah ada sejak era Heian. Sakurako pun memberanikan diri bertanya, Kana, apa kau pernah jatuh cinta? Pertanyaan itu membuat Kana terdiam sejenak. Setelah paham, ia menjelaskan betapa rumitnya urusan asmara bagi keluarga Kujo. Bukan, berarti aku yang sedang jatuh cinta, sanggah Sakurako dengan cepat. Namun di luar dugaan, Kana berkata,
Tak ada aturan keluarga yang melarang cinta dengan orang biasa. Aku mungkin pelayan Kujo, tapi aku juga seorang wanita, dan aku adalah sekutumu dalam urusan cinta. Sambil menautkan jari kelingking Kana, berjanji akan selalu mendukung nona mudanya. Sakurako begitu gembira tanpa menyadari Kana sudah punya calon pria idaman untuknya. Sementara itu, pria yang dimaksud tengah berlatih semua tembakannya tepat sasaran. Men memeriksa targetnya menyadari semua tembakan sedikit condong ke kiri. Ia pun bertanya, kenapa ini disebut tembakan sempurna? Karena jantung manusia ada di kiri. Jawab Ulfe. Men yang malu hanya bisa menyebutnya pamer. Ulfe pun memuji Xia. Dengan keahlianmu itu, kau bisa memenangkan emas di Olimpiade. Xia hanya menjawab dingin. Itu kompetisi amatir. Aku ini profesional. Ia lalu mengganti topik meminta informasi tentang organisasi musuh. Melihat Ulfe ragu, Xia bertanya lagi. Ternyata Men lah spesialis intelijen mereka. Semua mata pun tertuju pada Men yang baru sadar dirinya jadi pusat perhatian. Men mengaku sudah mengerahkan segalanya, namun hasilnya masih nihil. Xia menyimpulkan, organisasi ini bukan lawan sembarangan, mereka punya penembak jitu. Pria yang ia lumpuhkan adalah prajurit terlatih, dengan senjata yang tak mungkin masuk ke Jepang secara legal. Dari foto, ia langsung mengidentifikasi nama tahun, bahkan negara pembuat senjata itu. Ulfei menambahkan, jika itu Dragunov seharusnya kita bisa melacak pelakunya. Tiba-tiba Men mengeluarkan kapak. Dasar bodoh. Tidak akan ada yang mengaku membawa senjata ini di jalanan. Di tengah perdebatan, mereka satu hal menjadi jelas, melacak dari senjata saja tidak akan berhasil. Artinya mereka hanya bisa menunggu dan bereaksi terhadap langkah musuh selanjutnya. Xia lalu menyalakan monitor CCTV. Tugas kita jaga Sakurako dan tunggu musuh utama bergerak. Mereka setuju. Tapi tiba-tiba Ulfe panik. Saat melihat Sakurako di monitor, ia hanya bisa bersyukur pada nasib baiknya. Tiba-tiba layar menjadi gelap. Di belakangnya Men berdiri dengan tatapan tajam. Ulfei mencoba berkelit, tapi Men hanya berkata, aku sedang melatih akurasi tembakanku. Seketika peluru melesat di udara Ulfe, menghindar sekuat tenaga untuk menyelamatkan dirinya. Sementara mereka berdua, sibuk pikiran Xia melayang pada misi tak jelas yang diberikan ayah angkatnya. Berbeda dari biasanya, misi kali ini terasa sangat samar dan penuh misteri. Apa tugasnya hanya melindungi Sakurako? Firasatnya mengatakan, ada sesuatu yang jauh lebih besar. Di belahan dunia lain, sebuah pasukan elit baru saja menyelesaikan misinya. Saat yang lain merayakan kemenangan seorang prajurit, penasaran mencari sang komandan. Ia pun terkejut menemukan komandannya, hanya berdiri termenung menatap langit malam. Sang komandan hanya bergumam, aku penasaran, apakah langit yang sama ini juga terlihat di Jepang? Malam itu kepingan masa lalu kembali menghampiri Xia dalam tidurnya. Tentang bagaimana ia ditemukan dalam kondisi kritis, lalu dilatih dengan keras oleh ayah angkatnya, hingga menjadi seorang profesional. Dan ketika Xia telah tumbuh dewasa, julukannya adalah Crimson, sebuah nama yang lahir dari jejak merah, yang selalu ia tinggalkan di setiap misinya. Dulu Xia adalah penguasa medan tempur, dengan kobaran api merahnya. Namun kini, ia dihantui ketakutan kalau api yang sama bisa melahapnya hingga musnah. Keesokan paginya Xia terbangun dan langsung memulai rutinitas latihannya. Sial bagi Ulfe, ia menerobos masuk tanpa permisi, dan sebuah pemandangan spesial pun terukir permanen di ingatannya, demi melupakan apa yang dilihatnya Ulfe. Punya ide gila, ia butuh kencan dengan 6 gadis berbeda, untuk menjernihkan pandangannya. Sambil bersiap ke sekolah Xia, dengan iseng bertanya pada Ulfe, apa dia memang jagonya misi seperti itu. Dengan penuh percaya diri, Ulfe menyombong bahwa misi seperti itu bisa ia selesaikan dalam sehari. Xia jadi penasaran kenapa Ulfe tiba-tiba masuk. Ulfe langsung memeluknya erat, mengaku khawatir karena perbedaan waktu yang drastis. Ia pun memaksa Xia untuk sarapan bersama sebelum mereka berangkat sekolah. Xia pun setuju dan tak lama kemudian mereka berdua berangkat. Di dalam kelas, suara Xia saat membacakan novel membuat para siswi tak bisa berhenti menatapnya. Pesonanya benar-benar bekerja. Men yang melihat wajah Sakurako memerah langsung menggodanya dengan sebutan imut. Di sisi lain, seorang siswa bernama Hideki merasa sangat kesal melihat popularitas Xia. Ia iri dengan popularitas itu, meski ia merasa yang terpenting bukanlah tampang melainkan hati yang tulus. Di saat yang sama, tatapan tajam Fuse tertuju pada Xia kontras dengan tatapan kagum dari Sakurako. Sore harinya di toilet, Hideki menghampiri Fuse. Melihat aura permusuhan Fuse, Hideki langsung menyatakan diri sebagai sekutu. Fuse sempat bingung karena ia tipe penyendiri, tapi Hideki tak peduli dan malah memamerkan kekayaannya. Hideki pun menawarkan rencana licik, dengan uangnya ia bisa menyewa para berandalan. Tugas Fuse adalah mengumpulkan mereka untuk memberi pelajaran pada Xia. Tanpa pikir panjang, Fuse langsung setuju. Maka sebuah aliansi tak terduga pun terbentuk. Tak butuh waktu lama, Fuse mengontak semua preman di kota. Imbalan besar membuat mereka bersemangat dan segera berkumpul untuk misi baru ini. Pagi harinya pesona Sakurako saat berjalan menuju sekolah sukses mencuri perhatian semua orang. Sementara itu, dari kejauhan Ulfe dan Men
mengawasi Sakurako lewat monitor drone mereka. Ulfe tak henti-hentinya memuji kecantikan Sakurako. Bahkan Mien pun dengan berat hati mengakui kalau Sakurako memang satu level di atasnya. Melihat secercah harapan di mata Mien, Ulfe langsung menghancurkannya dengan candaan membuat mereka nyaris berdebat. Ulfe pun heran kenapa Sakurako begitu santai. Menurutnya gadis sepenting dia seharusnya punya pengawalan ketat, bukan berjalan sendirian seperti ini. Mien langsung menyahut, itulah gunanya kita di sini kan? Tapi Ulfe tetap bersikeras. Orang penting biasanya selalu dikawal. Mien pun menjelaskan aturan sekolah Atori. Siswa dilarang pakai kendaraan pribadi agar tidak ada perbedaan status sosial di antara mereka. Moto sekolah ini adalah kemandirian, jelas Mien pada Ulfe. Bagi Ulfe itu, cuma cara lain untuk memaksa anak orang kaya merasakan hidup biasa. Mien menambahkan info lain. Ayah Sakurako sebenarnya ingin putrinya masuk sekolah khusus perempuan sampai kuliah. Namun Sakurako sendiri yang bersikeras untuk masuk ke Akademi Atori. Melihat kembali ke monitor, Ulfe berkomentar, hanya dengan berjalan saja, Sakurako bisa membuat semua pria terpikat. Mien menimpali bahwa hal itu juga berlaku untuk Sia. Benar saja saat Sia muncul semua tatapan para gadis, langsung tertuju padanya. Melihat keduanya Ulfe berandai-andai, mereka berdua seperti pangeran dan putri dari negeri dongeng. Mien setuju namun ia menambahkan, tapi kisah pangeran dan putri selalu diwarnai oleh masalah kan? Seolah membuktikan ucapannya, Mien menyuruh Ulfe mengarahkan drone ke depan Sia. Di sana Fuse dan gerombolannya sudah menghadang jalan, dengan senyum mengejek Fuse menyapa Sia. Namun Sia menanggapinya dengan sangat tenang. Sikap santai itu justru membuat Fuse semakin kesal. Dari kejauhan Ulfe mencibir, setelah kalah dia malah bawa pasukan. Benar-benar pengecut, tapi Ulfe sama sekali tidak khawatir. Jumlah mereka tak akan ada artinya di hadapan sang Crimson legendaris. Seolah mengerti situasinya, Sia melonggarkan dasinya. Ia mengajak Fuse menyelesaikan masalah itu di tempat yang lebih sepi. Fus menyetujuinya dan mereka pun beranjak menuju tepi sungai. Fus menyeringai congkak 20 lawan 1. Baginya hasil pertarungan ini sudah jelas. Ia menawarkan sebuah kemurahan hati, menangis dan memohon ampunlah guru. Mungkin nyawamu akan kuampuni. Namun di luar dugaan Sia, justru membalikkan tawaran itu. Ia mengingatkan dengan tenang, aku ini gurumu, kuharap kita tak perlu melakukan ini. Tawa para berandalan meledak. Mereka mengejeknya bodoh dalam berhitung. Satu perintah singkat dari Fuse, hajar dia, para preman itu pun serentak bergerak. Mereka menyerbu membabi buta, tapi bagi Sia ini seperti tarian. Satu persatu tumbang dengan mudah membuat yang lain gemetar ketakutan. Mereka berteriak, kau bukan manusia. Sia menjawab dingin, aku manusia, hanya saja tempat latihanku adalah medan tempur. Saat lawannya mulai berguguran, kepanikan melanda. Tidak ada yang bilang dia sekuat ini. Melihat anak buahnya tak berguna, Fuse murka. Ia memerintahkan geng motornya untuk menabrak Sia. Seketika deru mesin motor memecah udara. Satu pengendara melesat mengincar sang guru bahasa Inggris. Namun pemandangan berikutnya sungguh di luar nalar. Sia melompat menginjak motor itu, lalu menendang pengendaranya seolah bola. Dengan santai ia mengangkat motor itu, lalu duduk di atasnya bagai seorang raja. Fus benar-benar hilang akal. Ia berteriak histeris, menyuruh sisanya maju. Tapi Sia justru memutar gas melesat ke arah Fuse bagai banteng mengamuk. Motor itu berhenti, hanya seinci dari wajahnya. Keringat dingin membanjiri Fuse hingga ia terduduk lemas. Namun ia masih mencoba menjaga gengsinya. Dengan gemetar ia berkata, kau beruntung. Rem motor Jepang memang bagus. Sang guru lalu bertanya dengan tenang, jadi masih mau lanjut? Mendengar itu para preman saling berpandangan. Mereka pun membuat pilihan cerdas kabur, meninggalkan Fuse sendirian. Fus tak percaya melihat pengkhianatan ini. Ia berteriak menyuruh mereka kembali. Tapi mereka malah balas membentak. Diam kau pengecut, kau sendiri hanya menonton dari tadi. Sisa anak buahnya menasihati Fuse untuk menyerah. Saat kita berdua puluh saja kalah, apalagi sekarang. Sebuah kenyataan pahit. Fuse menggertakkan giginya. Baik, kau memang jago berkelahi, teriaknya. Sia bertanya tenang. Lalu apa maumu? Fuse mengakui kehebatan Sia tapi ia menantang. Apa kau punya nyali? Sia tak mengerti. Fuse pun menjelaskan tantangan terakhirnya sebuah chicken race. Ia melompat ke motor lain. Aturannya sederhana, melaju ke arah dinding, siapa yang mengerem duluan dialah pecundangnya. Di tempat lain, Men menyaksikan semua ini. Ia marah melihat Sia menyetujui permainan gila itu. Ia menyuruh Ulfe menyambungkannya pada Sia. Kau serius menerima tantangan itu? Sia hanya menjawab, ya. Men tak habis pikir. Kau ini bodoh. Kenapa tidak hajar saja mereka sampai selesai? Men bertanya lagi. Bagaimana kalau kau kalah dalam permainan konyol ini? Kita lihat saja nanti, jawab Sia santai. Lalu ia memutus komunikasinya. Men berteriak pada Ulfame. Dia melanggar perintah. Apa yang akan kita katakan pada bos?
Sambungkan lagi audionya, perintah Men. Namun di luar dugaan Ulfame menolak. Men yang murka langsung memukulnya. Tapi Ulfei berkata dengan yakin, dia tidak akan pernah kalah. Ulfei teringat kejadian hari itu. Setelah Fuse pingsan, Xia sendiri yang membawanya ke ruang kesehatan. Saat itu Ulfei bertanya, kenapa kau begitu baik padanya? Xia pun bercerita tentang seorang prajurit muda di unitnya dulu, saat ia masih di medan laga Amerika Selatan. Walau usianya masih belia, mereka terpaksa mengizinkannya ikut demi menafkahi keluarganya. Xia menjadi sangat akrab dengannya. Ia bahkan mencoba mengajarinya bahasa Jepang, namun takdir berkata lain. Sehari setelah belajar kata selamat tinggal, prajurit muda itu tak pernah kembali dari pertempuran. Dan alasan Xia menolong Fuse sekarang adalah karena wajah Fuse begitu mirip dengan prajurit kecil yang telah tiada itu. Melihat Xia tersenyum tulus pada Fuse, Ulfei menyadari sesuatu. Mungkin jiwa Xia memang lebih cocok menjadi guru bukan prajurit bayaran. Hujan mulai turun menambah ketegangan. Saat mesin motor menderu wasit menjelaskan balapan dimulai saat kaleng ini menyentuh tanah. Firasat Men semakin buruk. Tapi Ulfei menenangkannya, percayalah dia adalah seorang guru. Men membantah, bukan dia hanyalah prajurit bayaran legendaris. Namun Ulfei tetap percaya, kalau begitu dia akan menjadi guru yang legendaris. Rasa penasaran menyelimutinya menanti akhir dari balapan nekat ini. Sesaat kemudian kaleng kosong melayang di udara. Begitu menyentuh tanah mesin motor meraung, Xia langsung memimpin melesat lurus menuju dinding beton. Fuse tak mau kalah dan ikut tancap gas, membuat anak buahnya menahan napas cemas. Tapi sang guru baru tetap tenang, tanpa sedikit pun mengurangi kecepatan. Tembok sudah di depan mata Milin panik luar biasa. Dia sadar jika tabrakan terjadi dengan kecepatan ini, Fuse bisa berakhir tragis. Di sisi lain, Olim justru terkesan dengan nyali Fuse. Tapi Milen cemas karir Shuta bisa hancur jika sesuatu yang buruk menimpa muridnya. Olim menimpali, itu hanya akan terjadi kalau Shuta membiarkan anak itu celaka. Dan dia sangat yakin Shuta bukanlah orang seperti itu. Semakin dekat ke dinding, Shuta melirik Fuse. Ia melihat tatapan nekat seorang anak yang mempertaruhkan segalanya hanya demi harga diri. Di detik terakhir nyali Fuse ciut, ia mengerem mendadak takut tubuhnya hancur. Saat itulah Shuta bergerak melompat dari motornya untuk menyelamatkan Fuse. Shuta menjadikan tubuhnya perisai hidup saat mereka terbanting ke tanah, melindungi Fuse dari benturan keras. Bruk kedua motor, mereka ringsek menghantam tembok. Shuta bangkit menahan perih di dahinya dan bertanya cemas, "Kau tidak apa-apa?" Fuse tersentak menyadari dirinya utuh tanpa luka. Dia langsung paham, Shuta baru saja melindunginya. Shuta memastikan Fuse baik-baik saja, lalu menghela napas lega. Shuta lalu berbalik pergi. Fuse yang masih syok bertanya, Kenapa kau menolongku? Seharusnya kau biarkan saja aku." Dari kata-kata itu, Shuta mengerti. Anak ini selalu merasa sendirian. Fuse menggertakkan giginya merasa tertusuk oleh tatapan Shuta. "Jangan mengasihaniku." Terbayang kembali bagaimana orang tuanya tak pernah ada untuknya. Ia selalu berjuang sendirian di dunia yang terasa kosong ini. Shuta mendekat dan berkata lembut, "Di duniaku, anak-anak tidak pernah dibiarkan berjuang sendirian. Mereka adalah aset berharga, namun di dunia itu nasib seorang anak juga bisa sangat rapuh." Kata-kata itu sulit diterima Fuse yang terbiasa mandiri. Lalu Shuta mengulurkan tangannya. Fuse tertegun. Untuk pertama kalinya ada yang peduli padanya. Shuta berkata, "Kau tidak sendirian lagi. Jika suatu saat kau ingin meluapkan amarahmu, datanglah padaku. Soal pertarungan, aku akan meladenimu sepuasnya." Seketika pertahanan Fuse runtuh. Ia menangis terseduh sambil menggenggam erat tangan Shuta. Dari kejauhan Milen mengakui semangat membara Shuta memang luar biasa. Ia setuju dengan Olim, inilah jati diri Shuta yang sebenarnya. Saat mereka berjalan menjauh dari tepi sungai, Fuse bertanya, apakah Shuta orang baru di kota ini? Ia menawarkan bantuan jika Shuta perlu sesuatu. Tapi jawaban Shuta dengan istilah-istilah aneh justru membuatnya kebingungan. Di tempat lain Milen sadar, organisasinya harus membereskan kekacauan yang baru saja terjadi. Dan parahnya semua ini adalah tanggung jawabnya. Sementara itu, dari kejauhan Hideki menatap sinis, mengatai Fuse sebagai seorang pengecut. Rencananya berubah. Ia bersumpah akan membuat guru baru itu diusir dari akademi. Beberapa hari berselang di kamarnya Hideki, memeluk erat potret Sakurako. Tiba-tiba para pelayan masuk untuk bersih-bersih sesuai jadwal mereka. Hideki panik buru-buru menyembunyikan potret itu. Wajahnya memerah karena malu, hampir saja rahasianya terbongkar. "Siapa suruh kalian masuk seenaknya?" bentaknya marah. Ia mengancam akan memecat mereka semua sebelum mengusir mereka keluar. Setelah pergi, para pelayan itu mulai bergosip. Mereka tahu tuannya akan marah besar jika kamar Hideki dibiarkan kotor. Pelayan lain menenangkan, "Tenang saja, tuan besar kan selalu sibuk. Jarang sekali di rumah. Kalaupun pulang, paling langsung ke villa, mengagumi vas kesayangannya."
Dan benar saja ayah Hideki memang sedang memandangi vas berharganya. Di sisi lain, para pelayan sudah muak dengan kelakuan Hideki. Anak itu terlalu dimanja oleh uang. Bahkan ia lebih suka memesan makanan dari luar padahal mereka bisa memasak. Mendengar keluhan mereka, Hideki menghardik. Kalian itu cuma rendahan, tidak usah ikut campur urusanku. Para pelayan hanya bisa menatapnya dengan iba, berharap anak mereka kelak tidak akan tumbuh seperti tuan mudanya. Seminggu kemudian, alunan piano Sakurako memenuhi ruang musik disambut tepuk tangan meriah dari seluruh kelas. Seperti biasa, Olim dan Milen mengawasi Sakurako. Mereka lega karena sejak insiden terakhir semua tampak aman terkendali. Milen lalu bertanya-tanya di mana Shuta. Ia tidak melihat guru itu sejak pagi. Olim memberitahu Shuta sedang kena marah kepala sekolah. Mendengar itu, Milen langsung bergegas pergi. Di ruang kepala sekolah, Tazaki membuka percakapan dengan aura serius. Ada masalah besar, menanti shout out. Seperti biasa, shout out merespon dengan sikap tegap seolah sedang melapor pada atasannya. Apa kesalahan saya? Tazaki menyodorkan bukti. Bukti, foto-foto shout out yang sedang membimbing para berandalan di tepi sungai. Dengan santai shout out menyebutnya ekstrakurikuler khusus. Baginya tak ada yang salah sama sekali. Masalahnya foto itu sudah sampai ke tangan PTA. Shout out hanya bisa mengerutkan kening. PTA itu apa? Tazaki mencoba menjelaskan, anggap saja seperti NATO versi sekolah. Namun penjelasan itu tak juga membuatnya paham. Jangan remehkan mereka. Tazaki memperingatkan kekuatan PTA bahkan melebihi kepala sekolah. Kepala sekolah adalah komandan tertinggi baginya. Tapi kini, sang komandan tak berdaya di hadapan PTA. Tazaki lalu menyebut nama kuncinya, Presiden PT Anyonya Ushima, istri seorang anggota dewan terhormat. Tazaki menyodorkan ancaman yang lebih nyata, sebuah surat kaleng yang menuntut pemecatannya. Jika tuntutan tak dipenuhi, video aksinya akan tersebar luas di internet. Misinya dalam bahaya. Shout out memutuskan untuk turun tangan. Dia yakin ini bukan ulah Fus. Pasti ada dalang lain, pihak ketiga yang memanipulasi situasi dari balik layar. Dengan tegas, shout out berjanji pada kepala sekolah akan menuntaskan masalah ini sampai ke akarnya. Shout out segera mengumpulkan timnya dan membeberkan semua ancaman yang ada. Sayangnya Sakurako sudah pulang lebih dulu. Benar saja, Nyonya Ushima bergerak cepat. Foto-foto shout out tersebar, matanya disensor, seolah itu bisa menyembunyikan kebenaran. Melihat shout out yang tetap tenang, Olin bertanya, "Jadi apa rencanamu?" Milen mendesak, "Bagaimana cara melawan PTA?" Dengan polosnya, shout out kembali menyebut mereka NATO versi akademik. Timnya hanya bisa menepuk dahi. Oli pun menjelaskan PTA adalah komite disiplin sekolah yang sebenarnya. Mendengar itu, shout out malah lega. "Kalau begitu kita di pihak yang sama. Aku kan juga sedang memperbaiki tata tertib." Oli meminta penjelasan lebih. "Aku hanya memberi mereka sedikit bimbingan," jawab shout out santai. Milen menyela, "Bimbinganmu itu meninggalkan banyak lebam tahu. Ini bukan drama guru super seru Milen." Tapi Oli tersenyum. "Kalau begitu kita ciptakan saja era shout out." Perdebatan mereka terhenti saat Oli bertanya, "Milen sudah ketemu dalangnya?" Dengan senyum penuh arti, Milen mengangguk. Dia menunjukkan sebuah foto. Hideki, si anak orang kaya sombong. Dialah yang merekam dan menjebak shout out. Motifnya, Milen menjelaskan, Hideki menyukai Sakurako dan cemburu pada popularitas shout out. Situasi ini rumit. Hideki tidak bisa dibimbing seperti berandalan biasa. Menghajarnya hanya akan memperburuk keadaan. Mereka harus menemukan cara lain untuk menyelesaikan ini. Tiba-tiba shout out yang sedari tadi diam menutup laporannya. "Beri aku 1 atau 2 hari," katanya. Mereka penasaran. Shout out pun menjelaskan, malam itu Hideki mencegat Fuse marah karena misinya gagal. Hideki murka karena Fuse malah berbalik memihak sang guru. Shout out bukan orang jahat, bela Fuse. Pujian Fuse membuat Hideki meledak. "Sadar dirimu, ini bukan sinetron picisan." Hideki menyeringai menunjukkan artikel yang disebarkannya. "Sebentar lagi guru kesayanganmu itu akan dipecat." Fus menatap artikel itu, lalu menepuk bahu Hideki. "Semoga kau bisa berubah suatu saat nanti," ujarnya sebelum pergi. "Kalau sudah sadar kita main lagi bersama." Hideki hanya bisa menghentakkan kaki dengan marah. Dia mengumpat menyebut Fuse hanya menginginkan uangnya. Kini dia benar-benar sendirian. Hideki merasa semua orang tunduk padanya. Maka dia bersumpah akan membuat guru itu merasakan penderitaan. Malamnya 3 sosok misterius melaju di jalanan kota. Di kursi belakang Hideki terikat dan menangis ketakutan. Tapi ini barulah permulaan. Perjalanan mereka masih sangat panjang. Meski jalan terkadang terpisah, takdir akan mempertemukan mereka kembali. Api semangat mereka terus menyala bersatu hingga petualangan baru menanti. Dalam satu mimpi yang sama mereka berlari tanpa rasa sendiri. Kisah ini akan terus membara hingga mereka bersatu lagi di babak selanjutnya. Mereka tak akan pernah berjalan sendirian. Api ini tak akan pernah padam. Karena saat mereka bersatu, petualangan baru selalu menanti. Perjalanan ini belum usai model.